Sebanyak 265 kepala desa se-Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin sore 16 Januari 2023 berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi demo di gedung DPR RI. Mereka bertolak dari depan Stadion Krida Rembang dengan naik 10 bus dan 1 mobil HiAce. Setelah sampai Jakarta akan bergabung dengan kepala desa dari seluruh wilayah di Indonesia. Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, Jidan Gunorjo, menyatakan ada 2 tuntutan yang ingin disuarakan. Pertama, meminta pemerintah mengembalikan dana desa untuk pembangunan sesuai hasil musyawarah desa tanpa harus diatur-atur prosentasenya oleh pemerintah pusat. Ia mengakui efek pandemi COVID-19 masih berpengaruh. Tuntutan kedua, masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun tiap periode dan dibatasi paling banyak 3 kali periode diubah menjadi 9 tahun tanpa periodisasi. Ia menyebut kalau sebentar-sebentar pilkades semakin membuka kerawanan konflik antar pendukung calon. Selain itu, ketentuan periodisasi dianggap menghalangi kades yang masih dikehendaki masyarakat untuk maju mencalonkan diri lagi. Kalau tanpa periodisasi itu alasan kita gini, DPR itu juga tanpa periodisasi. Kalau dibatasi periodisasi mungkin 2 atau 3 periode ini, sepanjang yang bersangkutan atau pada kepala desa ini dia melayani kurang baik akan terseleksi oleh alam. Intinya tidak akan terpilih lagi. Dibatasi periodisasi pun itu sama saja bohong. Ini juga sebaliknya, bagaimana kepala desa yang memang punya perilaku baik, punya perilaku yang luar biasa dalam mengemban amanah itu sehingga masyarakat senang dan masyarakat kepengen kembali beliau itu memimpin desanya, tapi dengan dibatasi periodisasi maka memupuskan keinginan masyarakat untuk mereka memimpin. Ini bal-baliknya. Kepala Desa Pranti Kecamatan Sulang, Dahlan, menguatkan pendapat tersebut. Baginya, waktu 6 tahun belum mampu merukunkan warga akibat perbedaan pilihan. Lagi pula, sekarang masyarakat sudah kian pintar untuk memilih calon kepala desa. Sedangkan menyangkut pemakaian dana desa yang masih dipengaruhi pemerintah pusat, Dahlan merasakan otonomi desa sudah dikebiri. Pendukung itu 6 tahun itu belum akur. Tapi walaupun calonnya sudah akur. Itu. Yang kedua, tuntutan kedua, mengembalikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini sesuai dengan roh asal usulnya gitu. Jadi kita bisa bekerja itu lebih mantap lagi. Soalnya dana desa ini sudah menghambat Pak ya? Betul dengan dana desa yang ditransfer ke desa itu masih diatur-atur oleh pusat gitu. Jadi otonomi desa itu seolah-olah dikebiri gitu, tidak diberikan keleluasaan. Jika mengacu data, total dana desa untuk 287 desa se-Kabupaten Rembang tahun 2023 mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpermades Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, yang ikut melepas keberangkatan Kades, berpesan ketika menyampaikan aspirasi supaya menjaga ketertiban dan menghindari tindak anarkis. Menjaga nama baik Kabupaten Rembang ketika di Jakarta nanti. Intinya kami berpesan hati-hati dan sekali lagi harus dijaga nama baik Kabupaten Rembang. Jangan anarkis. Ketika mengikuti kegiatan yang secara santun lah, begitu kita bilang. Slamet menekankan instansi di tingkat kabupaten sebatas menjalankan kebijakan dari pusat. Kalau muncul dinamika desakan dari kepala desa, menurutnya pemerintah pusatlah yang berwenang menanggapi. Karena mayoritas kepala desa ikut berdemo, untuk sementara pengendali pelayanan masyarakat diserahkan kepada sekretaris desa. Kades dijadwalkan sudah kembali tiba di Rembang pada hari Rabu 18 Januari 2023.